pasal menjelaskan tentang hukumnya menyembelih kurban. Lafaz udhiyah itu kadang-kadang dibaca udhiyah, kadang-kadang dibaca juga udhuhiyah. Kalau yang udhuhiyah ada di dalam sebuah kitab penjelasannya. Kadang-kadang dibaca udhuhiyah, kadang-kadang dibaca udhiyah. Yang mana yang benar, yang paling masyhur adalah udhiyah, yang paling masyhur. Apa itu udhiyah? Udhiyah adalah ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamat tashriqi, taqarruban ilallah ta'ala. Yang dimaksud udhiyah adalah suatu istilah untuk penyembelihan hewan ternak. Di sini hewan ternak. Kalau disebut hewan ternak itu berarti hanya sebatas tiga jenis hewan: sapi, unta, kambing. Selain itu nggak bisa. Jadi sapi, unta, kambing. Bagaimana kalau kerbau? Kerbau sama dengan sapi. Bagaimana dengan kuda? Kuda tidak masuk kelompok an-na'ami. Jadi tidak masuk kelompok an-na'ami. Jadi untuk kuda tidak bisa. Jadi hanya tiga tadi: sapi, unta, kambing. Hanya tiga ini saja yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk berkurban. Penyembelihnya kapan? Yauma idin nahri wa ayyamat tashriqi. Jadi disembelih pada waktu hari raya nahar dan hari raya tashriq. Niatnya taqarruban ilallah ta'ala, semata untuk mendekat kepada Allah. Bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya udhiyah sunnatun muakkadah. Jelas ya, sunnah muakkadah alal kifayah. Sudah sunnah muakkadah ditambahi lagi dengan alal kifayah. Jadi sama. Jadi sunnah itu berarti ada sunnah kifayah. Artinya kalau misalkan sudah ada salah satu yang melaksanakan, maka semua orang sudah termasuk dianggap sudah melaksanakan. Tapi kalau salah satu tidak melaksanakan, maka semua orang dianggap tidak melaksanakan. Khususnya ini untuk berlaku atas ahli bait atau ahli keluarga. Jadi kalau dalam satu keluarga itu sudah ada yang melaksanakan salah satunya saja, maka dianggap sudah mencukupi untuk satu keluarga. Jadi faidah atabiha wahidun min ahli baitin kafa'al jami'ihim. Karena sifatnya sunnah muakkadah, maka udhiyah itu menjadi sesuatu yang wajib kalau udhiyah tersebut dinandarkan. Jadi kalau udhiyah hewan kurbannya itu dinandarkan. Kalau tidak dinandarkan, maka tetap hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian untuk kriteria hewannya, jinsi fihal janda'u minad dhani wa huwa ma lahu sanatun wa ta'nun fit tsaniyah. Untuk taraf hewan minimal yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu adalah al-janda' minad dhani. Al-janda' minad dhani itu ya perjaganya domba. Dhani itu domba yang hewannya besar. Jadi enggak sama dengan kambing-kambing biasa. Jadi domba. Kalau untuk kambing kacang, kambing yang warnanya merah-merah itu disebutkan wasani minal ma'zi. Jadi ada pembatasan wasani minal ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'nun fit tsalitsah. Jadi ukurannya adalah kalau al-ma'zi itu masuk usia 2 tahun dan masuk ke usia ketiga atau masuk di tahun ketiga. Tapi kalau dengan domba maka batas usia minimal adalah 1 tahun, masuk ke usia atau masuk ke tahun kedua.
Jadi masuk ke tahun kedua. Terus kemudian kalau bagaimana kalau dengan unta? Kalau dengan unta disebutkan wastaniyu minal ibili. Jadi malahu khamsu sinin wa ta'nun fis sadisa. Astaniyu minal ibili itu adalah unta yang berusia 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Kalau sapi wastaniyu minal baqori malahu sanatani wa ta'nun fis sadisa. Jadi sapi usia 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Kalau unta butnah bagaimana kalau misalkan berkorban dengan unta? Kalau berkorban dengan unta maka 1 ekor unta bisa digunakan 7 orang secara bersama-sama. Demikian juga dengan sapi, sama. Sapi juga begitu. 1 ekor sapi bisa digunakan untuk 7 orang. Tetapi kambing, untuk kambing maka 1 ekor kambing untuk 1 orang. Wahya afdol. Lebih utama mana korban sapi dengan korban kambing? Di sini disebutkan asyatu an saksin wahidin wahya afdol min musyarakatihi fi ba'irin. Jadi berkorban dengan menggunakan kambing, 1 ekor kambing itu lebih utama dibanding korban bersama-sama meskipun yang dikorbankan itu 1 ekor unta. Wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun summa baqarun summa ghanamun. Tapi kalau jenis hewan kurbannya yang paling utama untuk dikurbankan itu hewan kurban apa? Diukur. Dilihat. Jadi ada di situ ada ibilun summa baqarun summa ghanamun. Unta, sapi, kambing. Tetapi kalau bagi personal kalau mau berkorban lebih afdol mana? Korban kambing, korban sapi atau korban unta dengan bersama-sama? Maka hukumnya adalah lebih utama kambing yang dilaksanakan sendirian. Jadi lebih utama korban kambing yang dilaksanakan sendirian dibanding dengan korban secara gotong royong atau secara bersama-sama.